Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, siapa sih yang tidak tergoda untuk hidup dalam kenikmatan? Ya, kita semuanya tentu ingin hidup nikmat. Bahkan beberapa orang mengupayakan supaya mereka boleh hidup nikmat, baik itu lewat jalur yang baik maupun jalur yang tidak baik. Nah, rupa-rupanya situasi yang sama juga dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya di Babel pada waktu itu. Ya, kita menarik kalau kita melihat kisah perjalanan Daniel di negara Babel, di mana mereka ditawari kenikmatan yang begitu luar biasa jika dibandingkan dengan bangsa Israel yang lain yang menjadi tawanan. Daniel dan ketiga temannya diberikan hak dan tempat yang cukup istimewa. Mereka menjadi orang yang terdidik, mereka menjadi orang yang dihargai di negeri asing. Tetapi kalau kita melihat di bagian yang kita baca, sungguh menarik memperhatikan bahwa Daniel dan rekan-rekannya menyetujui nama baru yang diberikan oleh orang Babel kepada mereka. Mereka juga tidak menolak pendidikan yang diberikan. Namun ketika harus mengubah gaya hidup, mereka berani menolak. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan Saudara. Daniel lebih berkomitmen kepada Allah ketika ditawari makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dia berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Dia berkomitmen untuk tampil beda di tengah-tengah bangsa yang belum mengasihi Allah. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya, justru kehidupan mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Nah, berani tampil beda di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi itu yang dikerjakan oleh Daniel dan teman-temannya. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sebagai murid Kristus, mari kita berani tampil beda, berani hidup kudus, berani hidup dalam kebenaran Allah, sekalipun di sekeliling kita menunjukkan sikap yang tidak menghormati Allah. Kita harus berani hidup dalam terang firman Tuhan, sama seperti yang telah Daniel teladankan. Dan justru kalau kita berani tampil beda di tengah-tengah situasi yang membuat kita mungkin mengalami kesulitan, Allah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita sama seperti mengaruniakan kasih-Nya kepada Daniel. Beranikah kita tampil beda? Saya berani. Dan saya ingin tampil beda bersama dengan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk tampil beda, berani hidup dalam firman di tengah-tengah dunia yang bengkok. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami berani tampil beda di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang belum mengenal Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang baik dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati seluruh umat Tuhan di pusat, di cabang, yang sakit, yang bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam studi. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.